5 penipuan baru yang menyebar cepat dan wajib dihindari lansia di tahun 2026. Waspadai penipuan ini. Pernahkah Anda mendengar tentang gelombang penipuan baru yang kini menyebar dengan sangat cepat dan secara khusus menyasar orang lanjut usia? Ini bukan penipuan lama yang mudah dikenali. Ini adalah versi baru yang jauh lebih canggih, lebih halus, dan jauh lebih berbahaya. Setiap hari, semakin banyak lansia kehilangan tabungan seumur hidup, rasa percaya diri, dan ketenangan batin. Bukan karena ceroboh, tetapi karena penipu kini tahu persis cara masuk ke dalam rasa takut dan kepedulian manusia. Mereka tidak lagi datang mengetuk pintu atau menelpon dari pusat panggilan yang bising. Sekarang, mereka hadir lewat ponsel Anda, komputer Anda, bahkan lewat surat yang tampak resmi di kotak pos Anda. Yang membuat penipuan ini begitu berbahaya adalah caranya menyamar. Mereka berpura-pura menjadi orang yang Anda percaya, anggota keluarga, petugas pemerintah, perusahaan terkenal, bahkan lembaga amal. Suara mereka terdengar meyakinkan, bahasa mereka sopan dan penuh empati. Mereka tidak hanya mencuri uang, mereka mencuri rasa aman dan keyakinan diri. Banyak korban berkata, "Saya tidak menyangka bisa tertipu," dan itulah yang paling menyakitkan. Hari ini, kita akan membahas 5 jenis penipuan baru yang menyebar paling cepat di kalangan lansia, serta cara sederhana namun efektif untuk melindungi diri Anda dari masing-masing penipuan tersebut. Saya telah berbicara dengan banyak orang yang berasa dirinya cukup waspada, namun tetap terjebak. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena penipu memanfaatkan emosi manusia, takut, sayang, dan ingin menolong. Sebelum kita lanjut, tanyakan pada diri Anda, jika seseorang menekan Anda untuk bertindak cepat hari ini, apakah Anda akan berhenti sejenak atau langsung bereaksi? Tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Tujuannya adalah menjaga Anda tetap aman, berdaya, dan selangkah lebih maju dari mereka yang ingin mengambil keuntungan dari kebaikan dan kepercayaan Anda. Penipuan 1. Perangkap darurat keluarga. Penipuan pertama memanfaatkan salah satu naluri terkuat manusia, terutama pada orang tua dan kakek nenek, keinginan melindungi keluarga. Biasanya dimulai dengan telepon atau pesan mendadak, seringkali di malam hari. Suara di ujung telepon terdengar panik dan berkata, "Ini aku sedang dalam masalah, tolong jangan beritahu siapapun." Seketika jantung Anda berdebar, rasa takut mengambil alih logika. Dan disitulah penipu menang. Yang tidak banyak orang sadari adalah bahwa penipu kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meniru suara. Hanya dengan beberapa detik rekaman, dari pesan suara, video media sosial, atau panggilan lama, mereka bisa meniru suara anak atau cucu Anda dengan sangat mirip. Mereka akan mengatakan terjadi kecelakaan, ditahan polisi, atau membutuhkan uang jaminan segera. Kadang disertai suara tangisan palsu di latar belakang untuk memperkuat emosi. Banyak korban bertindak cepat karena takut. Mereka diminta mengirim uang lewat transfer instan, kartu hadiah, atau metode yang sulit dilacak. Setelah uang terkirim, penipu menghilang. Rasa bersalah dan syok seringkali datang belakangan. Jika Anda menerima kabar darurat mendadak tentang keluarga, apakah langkah pertama Anda adalah mengirim uang atau memverifikasi? Cara melindungi diri sangat jelas, meski tidak selalu mudah saat panik. Hentikan percakapan, tarik napas, tutup telepon. Hubungi anggota keluarga yang bersangkutan melalui nomor yang Anda simpan sendiri. Jika tidak tersambung, hubungi anggota keluarga lain. Keadaan darurat yang nyata tidak melarang Anda memeriksa kebenaran. Ingat satu hal penting, penipu menciptakan kepanikan agar Anda tidak berpikir. Semakin mendesak dan rahasia permintaannya, semakin besar kemungkinan itu adalah kebohongan. Penipuan kedua, teknisi palsu dan perangkap digital. Penipuan kedua sering menjebak orang-orang yang merasa dirinya cukup paham teknologi. Biasanya dimulai dari layar komputer atau ponsel yang tiba-tiba menampilkan peringatan mencolok. Perangkat Anda terinfeksi virus berbahaya, hubungi nomor ini sekarang. Pesan itu terlihat resmi, lengkap dengan logo perusahaan teknologi terkenal dan nada darurat. Ketika Anda menelpon, seseorang menjawab dengan suara tenang dan profesional. Mereka mengaku sebagai teknisi dan menawarkan bantuan.
Mereka meminta izin untuk mengakses perangkat Anda dari jarak jauh. Begitu Anda mengizinkan, mereka memiliki kendali penuh. Dalam hitungan menit, mereka bisa mencuri data pribadi, kata sandi, bahkan mengakses rekening bank. Banyak korban tidak sadar bahwa mereka sedang ditipu sampai uang benar-benar hilang. Dan yang paling menyakitkan, bank seringkali tidak bisa membantu karena akses diberikan secara sukarela. Jika layar Anda menampilkan peringatan darurat sekarang, apakah Anda akan langsung menelpon nomor tersebut? Ingat ini baik-baik, perusahaan teknologi asli tidak pernah menghubungi Anda lewat pop-up atau panggilan tak diminta. Jika ada masalah, matikan perangkat Anda. Nyalakan kembali. Jika masih ragu, minta bantuan orang terpercaya atau bawa ke tempat servis resmi. Jangan pernah menghubungi nomor yang muncul tiba-tiba di layar. Ketakutan adalah alat utama penipu. Begitu Anda merasa ditekan waktu, berhentilah. Penipuan 3. Pembaruan medis dan asuransi palsu. Penipuan ketiga menyasar salah satu hal paling sensitif bagi orang lanjut usia, rasa aman terhadap kesehatan. Modus ini terlihat sangat resmi dan seringkali sulit dibedakan dari komunikasi asli. Korban biasanya menerima telepon, pesan singkat, email, atau surat yang mengatasnamakan asuransi kesehatan, rumah sakit, klinik, atau lembaga pemerintah. Pesannya terdengar serius dan meyakinkan, seperti data Anda perlu diverifikasi agar manfaat tetap aktif, atau ada pembaruan penting terkait perlindungan kesehatan Anda. Penipu sangat cermat dalam membangun kepercayaan. Mereka menggunakan logo asli, bahasa formal, bahkan nomor penelpon yang tampak sah di layar ponsel. Beberapa bahkan menyebutkan sebagian data pribadi korban, nama lengkap atau nomor kepesertaan yang membuat pesan terlihat semakin nyata. Begitu korban yakin, penipu mulai meminta informasi sensitif, tanggal lahir, nomor identitas, nomor asuransi, atau data rekening. Disinilah bahaya sebenarnya dimulai. Banyak korban baru menyadari penipuan ini setelah dampaknya terasa. Identitas mereka disalahgunakan, klaim palsu diajukan atas nama mereka, atau rekening keuangan dibuka tanpa sepengetahuan mereka. Proses pemulihan bisa memakan waktu berbulan-bulan dan menguras energi emosional. Jika hari ini Anda menerima pesan yang mengatakan akun Anda akan dinonaktifkan jika tidak segera merespons, apakah Anda akan langsung menjawab? Ingat prinsip penting ini. Lembaga medis atau pemerintah yang sah tidak pernah meminta data sensitif melalui telepon, pesan, atau email secara mendadak. Jika ada masalah nyata, Anda akan diberi waktu dan saluran resmi untuk mengkonfirmasi. Penipu selalu menciptakan rasa mendesak agar Anda tidak sempat berpikir. Saat Anda mendengar kata-kata seperti segera, peringatan terakhir, atau akun diblokir, itulah tanda paling jelas untuk berhenti, mencatat informasinya, lalu menghubungi pihak resmi melalui nomor yang Anda cari sendiri. 5 menit untuk memverifikasi bisa menyelamatkan Anda dari kerugian bertahun-tahun. Penipuan keempat, memanfaatkan harapan dan kegembiraan. Dua emosi yang sangat manusiawi. Anda mungkin menerima surat, email, atau panggilan yang mengatakan bahwa Anda memenangkan hadiah besar, uang tunai, mobil, liburan, atau undian khusus untuk lansia. Pesannya disusun dengan bahasa hangat dan penuh selamat, seringkali disertai cap, tanda tangan, atau logo perusahaan terkenal agar terlihat resmi. Namun selalu ada satu syarat. Sebelum hadiah dikirim, Anda diminta membayar biaya tertentu. Bisa disebut sebagai biaya administrasi, pajak, pengiriman, atau verifikasi. Jumlah awalnya mungkin terlihat kecil, sehingga terasa masuk akal. Setelah pembayaran pertama, akan muncul biaya tambahan lainnya. Proses ini bisa berlangsung berbulan-bulan hingga korban menyadari tidak ada hadiah sama sekali. Penipu tahu bahwa generasi yang lebih tua tumbuh di era ketika surat resmi dan suara sopan masih sangat dipercaya. Mereka menggunakan kesopanan dan formalitas sebagai senjata.
Banyak korban merasa malu setelah menyadari telah tertipu, sehingga tidak melapor dan penipu bisa terus mencari korban lain. Tanyakan pada diri Anda satu hal sederhana. Kapan terakhir kali Anda benar-benar ikut undian? Aturan emasnya sangat jelas. Jika Anda tidak pernah mendaftar, Anda tidak mungkin menang. Perusahaan atau lembaga yang sah tidak pernah meminta pembayaran apapun untuk mengklaim hadiah. Mereka juga tidak meminta data perbankan secara acak. Begitu seseorang meminta uang terlebih dahulu agar Anda menerima hadiah, berhentilah. Tidak ada hadiah yang layak jika Anda harus membelinya. Kegembiraan sesaat bisa berubah menjadi penyesalan panjang jika Anda tidak berhenti dan memeriksa kebenarannya. Penipuan 5. Donasi palsu dan penutup. Penipuan kelima adalah yang paling menyakitkan secara emosional karena memanfaatkan kebaikan hati. Modus ini muncul dalam bentuk permintaan donasi untuk korban bencana, anak sakit, veteran, atau kelompok rentan lainnya. Ceritanya menyentuh. Waktunya sering dikaitkan dengan tragedi yang sedang ramai diberitakan, dan permintaannya terasa mendesak. Penipu ingin Anda bertindak dengan hati, bukan dengan kepala. Mereka menggunakan situs web yang tampak profesional, nama lembaga yang mirip dengan organisasi resmi, dan nada bicara yang penuh empati. Begitu Anda berdonasi, data kartu atau rekening Anda bisa disalahgunakan untuk transaksi lain tanpa sepengetahuan Anda. Banyak korban baru sadar ketika bank menghubungi mereka tentang aktivitas mencurigakan. Saat Anda diminta berdonasi mendadak, apakah Anda sempat memeriksa kemana uang itu benar-benar pergi? Kenyataannya, lembaga amal yang sah tidak pernah menekan atau memaksa donasi segera. Mereka transparan, mudah diverifikasi, dan menghormati keputusan Anda. Jika sebuah permintaan donasi membuat Anda merasa bersalah atau takut jika tidak segera memberi, itu tanda bahaya. Menunggu 1 hari untuk memeriksa legalitas tidak akan merugikan korban bencana yang nyata, tetapi bisa menyelamatkan Anda dari penipuan. Pada akhirnya, yang paling berbahaya dari penipuan bukan hanya uang yang hilang, tetapi rasa aman dan kepercayaan diri yang ikut terkikis. Namun ingat, Anda tidak harus menjadi curiga terhadap semua orang untuk tetap aman. Anda hanya perlu menjadi lebih sadar dan berani berhenti sejenak sebelum bertindak. Setiap kali ada tekanan untuk bertindak cepat, rahasiakan atau merasa takut, anggap itu sebagai tanda untuk memperlambat langkah dan memeriksa kebenarannya. Berbicaralah dengan orang terpercaya, ajukan pertanyaan, dan jangan pernah merasa malu untuk mengatakan, "Saya perlu memastikan dulu." Dengan kewaspadaan dan pengetahuan, Anda dapat melindungi diri sendiri tanpa kehilangan kebaikan hati. Karena menjaga diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidup.